الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah pada makro surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 melengkapi apa yang sudah kita baca kemarin, bahwa untuk surat Fatihah ini juga perlu diperhatikan ketika wasal di akhir ayatnya. Contoh misalnya pada ayat 1 ke ayat 2. Jadi kita bisa melihat harokat akhir di setiap harokat di akhir ayatnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Mimnya itu adalah berharokat kasroh. Maka ketika diwasal ke ayat kedua, ke bacaan hamdalah, maka bunyinya adalah rahimil ya. Rahimil hamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya seperti misal ke ayat 2, dari ayat 2 ke ayat 3 alaminar maliki yaumiddini, ninya dibaca. Nah, beberapa kasus yang paling sering terdapat kesalahan adalah dari ayat 5 ke ayat 7. Nah, ini sering sekali saya jumpai ketika mewasalkan nasta'in ke ihdina itu terbaca nasta'ini. Nah, nasta'ini harusnya dibaca nasta'inuh binas. Kenapa kok tidak dibaca nasta'inu Karena ihdina ini adalah hamzah wasal. Hamzah wasal itu adalah hamzah yang tidak bisa menerima harokat kecuali di awal kalimat seperti ihdina. Nah, maka cara membacanya adalah nasta'inu binas siratal mustaqim. Lalu bagaimana ketika ibtida dan waqaf di ayat yang ke-7 misalnya? Ada beberapa versi di setiap madhab itu memiliki cara waqaf yang berbeda-beda. Misalnya di qiraah Hafiz itu berhentinya malah di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, malah di situ. Ibtida'nya dari mana? Ghairil maghdubi 'alaihim. Tapi ini ketika kita baca di sini mungkin terdengar tidak umum ya. Tidak umum. Umumnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Kemudian
ghairil maghdubi. Nah, padahal di alaihim itu ada waqaf yang tandanya adalah lam panjang yang artinya tidak boleh berhenti. Akan lebih baik jika ini kemudian diwasolkan. Tapi ketika misalnya tidak kuat nafasnya, maka ya tidak apa-apa. Tapi akan lebih afdol jika ini kita wasolkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Nah, karena kita kemarin sudah tahsin dan tasghih di surat Fatihah, sekarang bisa praktek satu-satu nggih. Mulai dari Nun sewu Pak Sudi. Pakai mic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh diulangi lagi alhamdulillahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, nun sewu. Untuk alhamdulillahnya tadi ketika membaca alnya ada tawalludnya, ada memantulnya, ada al. Nah, harus tidak boleh memantul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama rabbil alamin. Baik. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Terima kasih Pak Sudi, izin untuk memberikan tasahnya. Tadi sudah saya sampaikan di lafaz al-nya gitu. Al tidak boleh memantul, tidak boleh tawallud. Jadi tidak alham tapi alham. Alham. Sekarang Rabbil. Kemudian di ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim, haknya coba lebih dihaluskan lagi. Ar-Rahman. Bagus. Kemudian Maliki Yaumiddin, dalnya. Oke. Kemudian di ayat 7 tadi sepertinya Pak Sudi ingin berhenti. Alaihim. Oke. Mau berhenti nggih? Mboten. Karena enggak bernapas. Oke. Coba diulangi lagi suratul ladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Untuk alaihim tadi seperti ada jeda berhenti meskipun tidak nafas, jadi seakan-akan ada saktah sedikit gitu ya. Jadi lebih baik kalau kemudian tidak ada jeda atau memang berhenti saja. Oke, selanjutnya Pak Sam. Pak Sam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Untuk Mbak Samir, mohon izin untuk tasihnya. Ada beberapa lafaz yang terbaca lebih dari 2 harokat. Misal, ihdinas siratal. Nah, tadi roknya itu sedikit sekali terlalu panjang lebih dari 2 harokat. Jadi dipaskan. Ihdinas siratal mustaqim. Sama seperti di ayat 7. Siratal. Tadi terbaca siratal ladzi. Yang ketiga, maghdu. Dunya juga sedikit saja terlalu panjang. Maghdubi. Tadi seperti itu. Coba dipaskan menjadi 2 harokat mulai dari ayat 6. Ihdinas siratal. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Terima kasih. Akan monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik. Mohon izin untuk tasihnya. Yang pertama di ayat kedua tadi ada tawalud di alhamd. Tadi terbaca alhamd. Alhamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamd. Nah, ada le-nya. Alhamdu. Alha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sudah lebih baik. Untuk di ayat 6 tadi di mustaqim tadi terbaca kurang lebih ihdinas siratal mustaqim. Coba ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-7 tadi ada tawalud di an'amta tadi terbaca an'amta. Dihilangkan
Jadi ternyata untuk tawalud cukup banyak hari ini di al dan untuk nunnya. Jadi untuk yang perlu kita perhatikan adalah menghilangkan tawalud. Yang paling sering biasanya selain alhamdu sama rabbil sama tadi di an'amta, ini sering sekali tawalud. Karena enak kalau an'amta. An'amta. Al-ngamta. Jadi tidak boleh memantul. Oke, alhamdulillah untuk surat Al-Fatihah kurang lebihnya seperti itu. Dalam oh, baca bareng-bareng. Baik. Bismillahirrahmanirrahim dari ayat 1 sampai ayat 7 ya. Satu. Oke, ditaskan lagi. Mulai dari sini. Oh, satu-satu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk ayat 7 mungkin ada beberapa nanti yang tidak kuat, maka kita sepakati alaihim berhenti ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita lanjut ke Anas, ada yang ingin ditanyakan? Oh, dot, huruf dot ya. Jadi huruf dot itu posisinya adalah di jambi, di samping lidah. Misalnya ini adalah lidah kita nggih. Jadi dot itu ada di samping, di tepi lidah kita. Boleh yang kanan atau juga boleh yang kiri. Disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Oke. Oh, boten. Kalau depan itu do, ada huruf yang lain. Nah, jadi kalau dot itu di sini, di samping. Lidah tepi lidah ini kemudian menempel di gigi geraham atas. Nah, jadi yang nempel bukan yang ujung. Nah, sampai miring-miring ya. Nah, jadi perlu diingat lagi kalau bod itu makhrajnya adalah di tepi samping lidah, boleh kanan juga boleh kiri. Walau dan perlu diingat bod ini punya sifat yang namanya isti'la.
Isti'la ini pun apa? Isti'la itu adalah sifat yang membuat ketika kita membaca huruf tersebut pangkal lidah kita jadi terangkat. Jadi kemudian karena lidah pangkal kita terangkat, ada kesan ketika kita membaca huruf-huruf isti'la, mulut depan kita ini terbentuk seperti oval akhirnya. Contoh, wo, otomatis jadi oval. Wo. Kita praktek buat nama-nama. Oke. Wo. Agak diberikan beban lagi, jadi lebih berat lagi. Wo. Nah, harus beda dengan do. Kalau do itu ringan, do. Tapi kalau do itu harus berat. Bo, di, bu, bau. Nah, terangkat. Lidah kita terangkat. Bau. Coba. Bodi, bu, bau. Oke, coba Pak Subi. Nah, kalau saya lihat lidahnya yang samping belum menempel ke gigi atasnya. Nah, ketika sukun itu terangkat. Bau. Nah, itu yang bergerak ujungnya. Harusnya yang bergerak adalah lidah tepi samping. Terangkat bau. Botan keluar. Pak Subi kelihatan lidahnya keluar. Harusnya tidak keluar. Oke. Gigi atas. Sudah mulai mendekati. Oke. Jadi yang perlu diingat adalah tepi lidah boleh kanan, boleh kiri menempel di gigi geraham atas. Nah, kalau do lain lagi. Kalau do itu ada di depan, cuma bukan yang ada di depan banget. Jadi ini lidah, do itu ada di sini. Beda lagi kalau di sini ya. Jadi di atas ini, do. Lidah kita menempel di gigi depan atas. Zo. Beda ya, sangat beda ya rasanya. Zo dengan bo, beda. Kalau do tidak perlu ada kesan berat karena dia bukan huruf yang punya sifat isti'la. Jadi cukup mudah zo. Tapi kalau do perlu ada effort. Maka ketika membaca dolim itu ketika di tasydid, wong tidak ada tasydidnya, ada aja berat. Apalagi kalau ada tasydidnya, harus ditahan dulu. Ghairil maghdubi alaihim walad, harus ditahan dulu. Walad tahan, tidak langsung dilepas. Tahan, karena berat kalau bod itu. Ada lagi mungkin selain huruf bod? Beda. Beda. Zal itu sifatnya yang berbeda. Cuma makhrajnya sama dengan do, tapi dia punya sifat yang berbeda. Za, yang dal tapi ada titiknya.
Siratal ladzi zi ada getarannya. Zi. Tapi kalau dal tidak boleh diberi getaran. Ha. Ha tidak boleh sampai mendekati kho. Nah, kalau kho itu lebih apa ya? Lebih iya ada ngoroknya dikit. Kho, khi, khu, ba.